Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah wal mawaddah wal rahmah wal mahabbah fi qulubil mu'minin bitilawatil Qur'anil Karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa Fikom TV yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kata yang keluar dari lisan kita kecuali kata syukur yang paling dalam kepada Allah Jalla Jalaluh. Nikmat Allah yang tidak ada satu orang manusia pun yang hidup di permukaan bumi ini yang bisa menghitungnya. Rahmat Allah yang juga tidak berbilang, juga tidak ada satu orang manusia pun, insan, yang bisa menulis, menghitung berapa besar rahmat yang telah Allah cucurkan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, akhirul anbiya wa khatamun nabiyyin, penutup sekalian para nabi, nabi yang terakhir, penyempurna risalah ilahiyah, agama Islam yang kita anut saat ini. Pemirsa Fikom yang dirahmati, diberkahi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang akhlak orang-orang yang beriman, sungguh ada perbedaan antara muslim dan mukmin. Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, setiap orang yang beriman pasti muslim, tapi tidak semua orang Islam, tidak semua muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam satu hadis yang disanadkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah berkata, al-mu'minun man salimal mu'minun min lisani wa yadihi, yang artinya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad, Al-Quranul Karim, beriman kepada malaikat, beriman kepada hari akhir, dan lain-lain sebagainya, yaitu mereka yang bisa menyelamatkan dirinya, menyelamatkan saudaranya dari kekejaman lidahnya, dari perkataan lidahnya, perkataan lisannya ketika dia mengatakan satu kalimat, satu kata. Inilah akhlak orang-orang yang beriman yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang beriman akan senantiasa menata perkataan yang akan ia keluarkan dari lisan, dari mulutnya. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga apa yang ia sampaikan. Ia khawatir kalau orang lain yang mendengar apa yang ia sampaikan akan tersinggung, merasa tersindir, orang tersakitin, sehingga akan menjadi dosa demi dosa yang ia miliki juga kepada orang yang mendengarkan, menyimak apa yang ia sampaikan. Lidah, lisan tidak bertulang. Lidah, lisan adalah satu ciptaan Allah yang ada di tubuh kita, dan yang paling lama akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Jalla Jalaluh. Wala sa'ah, wala yaum, wala usbu, wala syahr, wala sana, bal sanawat. Allah meminta pertanggungjawaban dari lidah, bukan hanya 1 jam, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 minggu, bukan hanya 1 bulan, bukan hanya 1 tahun, tapi bertahun-tahun. Kullu kalimatin ma takhruju min alsinatikum, setiap kalimat yang keluar dari lidah kita, setiap kata yang keluar dari lidah kita, semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Fikom TV yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berapa banyak hubungan antara suami dan istri rusaknya gara-gara lisan. Berapa banyak tetangga dengan tetangga hubungannya tidak baik juga gara-gara lisan. Lidah yang hanya tidak seberapa panjangnya dan tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan hubungan silaturahim, menghancurkan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang ada. Orang yang beriman akan senantiasa menjaga lidahnya, menjaga perkataannya. Gara-gara lidah orang terzolimin, gara-gara lidah bisa memunculkan sahwa sangka, buruk sangka, dan gara-gara lidah juga bisa memunculkan fitnah demi fitnah. Orang beriman paham betul, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah
lebih kejam daripada pembunuhan. Pemirsa Fikom yang dirahmati, diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karakter orang-orang beriman yang kedua yang bisa menyelamatkan dirinya dan saudaranya biyadih, dari kekejaman tangannya, yang artinya adalah orang yang beriman tidak akan pernah mau menzolimi orang yang lain. Orang yang beriman tidak akan pernah mengambil yang bukan haknya. Orang yang beriman akan paham betul mana yang halal, mana yang haram. Dia tidak akan mau memakan yang haram. Dan orang yang beriman memiliki karakter paham bahwasanya di tengah-tengah antara halal dan haram ada satu hal yang akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sanadnya sangat sahih. Rasulullah Nabi Muhammad bersabda, al-halalu bainun wal haram bainun. Halal jelas, haram jelas, tapi ada nih di tengah-tengahnya, kata Rasulullah, wa ma bainahuma umurun mutasyabihat wa man waqa'a fi subhat waqa'a finnar. Yang artinya adalah ada di tengah-tengah yang enggak jelas, yaitu yang namanya subhat. Syaitan iblis tidak akan menjerumuskan orang beriman kepada yang haram, karena orang beriman tahu persis halal itu jelas, haram juga jelas. Tapi syaitan iblis menjerumuskan orang-orang beriman untuk masuk ke dalam tengah-tengah antara halal dan haram, yaitu subhat. Karena ketika kita berdiri di atas yang subhat, artinya kita juga sudah berdiri di atas api neraka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis yang lain, dikatakan, man waqa'a fi subhat waqa'a fil haram wa man waqa'a fil haram waqa'a fin nar. Barang siapa yang berdiri di atas subhat, dia mengambil yang bukan haknya, dia memakan yang bukan haknya, tangannya suka menyakiti saudaranya, maka dia sudah berdiri di atas yang haram. Dan barang siapa yang berdiri di atas yang haram, maka dia sudah berdiri di atas api neraka. Pemirsa Fikom yang dirahmati, diberkahi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter mukmin yang selanjutnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi ditanya, "Ayyul Islam khair ya Rasulullah?" Orang Islam mana yang mempunyai akhlak yang baik ya Rasul? Qala salatu wassalam, Nabi Muhammad bersabda, "Tut'imul masakin," yang memberi makan orang-orang miskin. Artinya dia ringan tangan, artinya dia punya hati belas kasih. Dia tidak bisa melihat saudaranya menderita, dia tidak bisa melihat orang lain dalam keadaan susah, dia akan membantunya. Inilah karakter ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, akhlak yang sangat mulia. Membantu orang lain yang susah, membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan, bukan hanya dengan uangnya dia. Ketika dia tidak punya harta benda, dia bantu dengan tenaga. Karena tenaga juga menjadi satu amal jariah nanti bagi diri kita. Ketika dia juga tidak punya uang, tidak punya tenaga, tidak bisa bantu karena sibuknya, dia bantu dengan doa yang keluar dari lisan lidahnya. Luar biasa. Akhlak yang ketiga yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Fikom yang dirahmati, diberkahi, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat dan ingatlah, sesungguhnya yang dinilai oleh Allah Jalla Jalaluhu dari kita setiap insan adalah sebagaimana kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling baik yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad ibn Abdullah. Allah abadikan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh nyata fakta dalam diri Nabi ada suri teladan yang wajib kita contoh. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.